padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kekurbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku.
sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman besar kuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Allah. Ibadah kita pada hari Minggu 20 September 2020 ini dengan tema Bekerja untuk Tuhan dengan Sukacita dilayani oleh Pendeta Marvan F. Niki Julu dari GKI Serpong. Mari kita beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berhimpun bagaimana Mazmur 34 ayat 2-4 menyatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita merespon ajakan beribadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293 Puji Yesus bait 1 dan 3. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudara, ada satu lagu yang menggambarkan dengan jelas untuk melayani dengan sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manise, ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Adakah selama ini kita melayani dengan sukacita, ataukah kita kecewa dan bersungut-sungut karena merasa pelayanan kita tidak dihargai? Ketika kita melayani dengan sukacita, rela hati dan sadar bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka kita akan menempatkan diri sendiri di belakang, sehingga kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pelayanan kita. Pelayanan yang demikian akan menghasilkan buah manis, tidak hanya untuk orang yang dilayani, tetapi juga untuk diri sendiri. Kita tidak memerlukan pujian dan penghargaan dari manusia. Kita tahu bahwa upah kita diberikan oleh Tuhan yang kita layani. Marilah kita tunduk memeriksa diri, mengakui kelemahan dan kekurangan kita dalam pelayanan, serta memohon ampun apabila selama ini kita tidak bekerja dengan sukacita dan malah menempatkan kepentingan kita di atas pelayanan. Jemaat saya undang untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa.
Bapa Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga, kami umat-Mu yang penuh dengan dosa, kembali menghadap hadirat-Mu yang suci. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Maha Pengampun Tuhan, Maha Mendengar Tuhan, Maha Mengabulkan Tuhan. Tahirkanlah kami dari segala dosa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyembunyikan dosa kami Tuhan dengan segala kemunafikan yang kami buat Tuhan. Ajar kami untuk melayani Tuhan, untuk selalu mengerti bahwa pelayanan itu hanya untuk-Mu Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya di gereja Tuhan, bukan hanya yang kelihatan Tuhan, tapi Tuhan melayani dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Memberi yang terbaik kepada sesama Tuhan, melayani yang miskin Tuhan, memberi kepada yang kesusahan Tuhan, memberi yang terbaik Tuhan. Tuhan, tahirkan hati kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, agar pelayanan yang kami berikan, agar pelayanan yang kami lakukan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, di bumi, di sorga, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan PKJ 40 bait 1 dan 2, Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Saya undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut berita anugerah. Bagi kita yang mengakui kelemahan dan kekurangan kita, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan menyertai dan memampukan kita mengerjakan pelayanan, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah umat, kita akan merespon berita anugerah dengan menyanyikan NKB 138 bait 1 dan 2, Makin Serupa Yesus Tuhanku.
yang terkasih, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mengawalinya. Mari kita berdoa. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dengan benar adanya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus. Dan setiap kami akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itulah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Saya yakin bahwa saudara sangat tahu dengan lagu "Kita Kerja Sama-sama, Sama-sama Buat Tuhan."
Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya untuk Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Apa yang saudara rasakan? Senang, bahagia untuk Tuhan loh. Semoga saudara senang dan bahagia. Apa yang saudara rasakan ketika bekerja bersama-sama untuk Tuhan? Saudara galau karena rekan sekerja saudara tidak mengikuti apa yang saudara inginkan, atau dia menjadi orang yang tidak membuat saudara nyaman bekerja bersama-sama, atau saudara iri, kok dia lebih daripada saya, kok dia dipandang istimewa ketimbang saya. Padahal bekerja untuk Tuhan ya. Tapi ternyata ada berbagai macam rasa yang bergejolak. Ada berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada dalam pikiran saudara. Kerja bersama dalam hidup ini. Lalu sekarang mau bagaimana? Mundur? Berhenti tengah jalan? Atau terus mau menuntaskan sampai akhir? Alasannya apa dulu? Apa yang tepat menjadi pegangan supaya spirit untuk bekerja melayani Tuhan, senanglah hati, sukacita, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan hari ini memberikan kita pedoman yang pertama, saudaraku, adalah anugerah darinya. Anugerah dari Tuhan. Kerajaan surga dikatakan seumpama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Boleh berjumpa dengan orang dan mereka sepakat 1 dinar upah sehari, dan dia bekerja di kebun anggur sang tuan tersebut. Lalu kemudian sang tuan keluar lagi jam 9, jam 12, jam 3 petang, dan 5 sore. Dan dikatakan adalah sang tuan melihat ada orang yang menganggur di pasar. Dia mengajak untuk bekerja di kebun anggurnya dengan sebuah janji akan diberikan hal yang pantas baginya. Kemudian ketika berjumpa lagi orang yang menganggur, loh, kenapa kalian duduk di sini? Tidak ada orang yang mau mengupah kami. Oke, sekarang kalian pergi bekerja di kebun anggurku. Anugerah darinya. Bicara mengenai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita satu dengan yang lain memandangnya, aku diberikan anugerah, talenta oleh Tuhan. Nyanyi, main musik, memimpin, dan lain sebagainya. Aku diberikan anugerah oleh Tuhan melayaninya sebagai pendeta, penatua, pengurus badan pelayanan, panitia, dan lain sebagainya. Aku diberikan anugerah oleh Tuhan dalam kehidupan keseharianku. Dan harusnya di sana kita bersyukur.
kita menyatakan syukur karena Tuhan memberikan anugerah bagi setiap kita. Dan syukur kita akan sungguh-sungguh nyata. Sukacita kita akan sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kita jikalau yang kedua, orientasinya bukan pada upah, tapi pada ketaatan dan kesetiaan menuntaskan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kalau orientasinya pada upah, maka kita seperti dalam kisah pembacaan kita tadi. Ketika orang yang dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam melihat bahwa apa yang diterimanya sama dengan orang yang paling terakhir masuk, itu jam 5 sore. Nggak adil. Sangatlah tidak adil. Sangatlah tidak tepat. Sang Tuhan ini berlaku tidak adil kepadaku yang sudah berjuang adanya. Orientasi pada upah. Dia ingin diperlakukan istimewa. Dia ingin mendapat yang istimewa. Dia ingin mendapat yang lebih daripada yang lain. Padahal kesepakatan awal adalah 1 dinar sehari. Sepakat dong, ya sudah bekerja. Tapi ternyata dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diliputi iri hati, diliputi kemarahan, diliputi berbagai macam rasa yang ada ketika melihat perlakuan sang Tuhan sama dengan yang lain pada dirinya. Dia ingin mengatur sang Tuhan. Dia ingin bahwa pandangannya, apa yang dia pikirkan, itulah yang tepat daripada sang Tuhan itu. Dia ingin agar sang Tuhan itu fokus melihat dia dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itulah yang istimewa dibanding dengan yang baru masuk jam 5 sore. Orientasi pada upah, maka terjadilah itu. Tapi kita, aku mendapat anugerah darinya, maka orientasiku bukan pada upah tetapi pada ketaatan, kesetiaan, menuntaskan tanggung jawab dan kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh bersyukur kalau kita boleh menuntaskannya dengan taat, setia pada sang Tuhan, sang pemilik kebun anggur ini. Yang ketiga, umat Tuhan yang terkasih, sikap sang Tuhan menjadi keteladanan bagi setiap kita. Bahwa sang Tuhan itu adalah sangat peduli pada semua orang. Yang menganggur di pasar, dia ajak bekerja di kebun anggurnya. Yang tidak diperlakukan, tidak ada orang yang mau mengupah mereka, diajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Mungkin saja di masa pandemi ini kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli padaku? Aku yang terkena dampak pandemi ini, aku yang di PHK, aku yang mengalami pengurangan penghasilan, bahkan semakin minim dan sebagainya di dalam kondisi pandemi pada saat ini. Apakah Engkau peduli padaku? Firman Tuhan hari ini mau menegaskan, Sang Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang Maha Kuasa itu peduli dalam kehidupan ini. Dia menyelami hidup kita. Dia tahu apa yang kita gumulkan. Dia datang memberikan anugerah. Dia datang
datang berinisiatif kepada setiap kita. Di dalam ketidakberdayaan kita, pandanglah Dia yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang peduli. Peduli luar biasa. Mengerti segala pergumulan kita. Sehingga Ia terus melibatkan kita dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersyukur mendapat anugerah daripada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan saat syukur itu boleh sungguh-sungguh kita nyatakan pada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh termotivasi untuk boleh menjalani kehidupan kita untuk tetap taat dan setia padanya saja. Dan segala sesuatu yang boleh kita lakukan, biarlah kita melakukannya bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, dalam tindakan kasih, tindakan kepedulian. Maka dengan itu, benarlah, yuk kita kerja sama-sama, sama-sama untuk Tuhan. Kerjamu, kerjaku, semuanya untuk Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Terpuji nama Tuhan untuk segala sesuatu yang aku lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami pada hari ini Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk mendoakan pelayan firman kami Tuhan, Bu Pendeta Marvan F. Nikijulu Tuhan. Tuhan, semoga Tuhan firman yang telah beliau sampaikan Tuhan dapat kami renungi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengarnya. Berkati Ibu Pendeta Marvan Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, berkati beliau dan keluarganya Tuhan, sehingga pelayanannya semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu di sini Tuhan, sudah lama Tuhan ingin memperoleh gedung gereja Tuhan. Bukan kami tidak bersyukur Tuhan atas Sekolah Nusa Indah maupun sekretariat yang boleh kami gunakan setiap hari Minggu untuk beribadah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau yang memberikan Tuhan, baik lahan gereja kami yang ada di Dusun 3 maupun di Nusa Loka Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan, baik perizinan mengenai penggunaan lahan maupun perizinan mendirikan bangunan Tuhan, Engkau berikan tepat pada waktunya Tuhan. Juga Tuhan kami doakan Tuhan, Sekolah Nusa Indah yang selama ini tetap mendukung pelayanan-Mu Tuhan, tetap mendukung gereja-Mu Nusa Indah Tuhan di sini Tuhan, sehingga GKI Nusa Indah, GKI Sarwa Indah bisa beribadah setiap hari Minggunya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, baik pengelola yayasan maupun anak-anak murid yang ada di dalam Sekolah Nusa Indah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan, dan dari Sekolah Nusa Indah akan tercetak orang-orang yang menyukakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa dan mengucap syukur atas sekretariat yang boleh kami pergunakan untuk beribadah juga Tuhan. Diberkatilah kiranya sekretariat ini Tuhan, sehingga di sini nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan, dan ibadah-ibadah kami bisa kami lakukan dengan penuh sukacita hanya untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, di atas segalanya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik untuk umat-Mu di sini Tuhan, khususnya untuk perizinan dan pembangunan gereja yang permanen Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Bangsa dan negara kami mohonkan Engkau memberkati tak istimewa pemimpin kami, sehingga dalam mengambil kebijakan tepat adanya dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Banyak orang mengalami dampak daripada pandemi ini. Kami mohonkan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan.
Kami bersyukur untuk persekutuan dan ibadah online yang terus berjalan lancar. Tuhan berkati sehingga terus boleh ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan GKI Saruah Indah. Kami bersyukur untuk umat Tuhan yang dalam kondisi sukacita ulang tahun. Untuk ulang tahun tanggal 20 September, Yudhistira Jodi Santoso. 22 September, Penatua Dedi R. Simanjuntak dan Ibu Reliana Lubis. Tanggal 23 September, Bapak Amir Tambunan, Saudari Riri Taduallo, Penatua Putu Ayu Wulandari, Penatua Mariana Susanto, Bapak Bangso Sirigar. Tuhan yang baik yang akan menolong mereka dalam sukacita kebahagiaan ulang tahun yang mereka alami anugerah daripada Tuhan. Dalam masa pemulihan dari sakit penyakit yang ada, kami mohonkan Engkau memberkati Ibu Gustina Pasaribu Boru Marpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaja Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Julia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Huta Galung. Kami berdoa untuk Ibu Ni Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triyani, Bapak Elisahia, Pendeta Thomas Kartomo, Bapak Rudi Pasaribu, dan juga Bapak Sarasi Ganda Tua Pangabean. Tuhan yang Maha Kuasa, tabib yang penuh dengan kuasa, hanya padamu-lah kami menyerahkan pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami di Minggu Baru Karunia Tuhan dalam berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong dan sertailah kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami mohon Engkau yang menyempurnakannya. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat akan firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan,
dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bersama-sama dengan persembahan kita sampaikan pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku, PKJ 216, bait 1 dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang umat untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hidup yang kami jalani, atas penyelenggaraan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sehat, kami berkecukupan, kami tidak kekurangan. Semua ini karena Tuhan memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami memberikan persembahan yang datangnya juga dari Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan berupa uang ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sebagai majelis, komisi, demikian juga badan pelayanan yang lain, sehingga kami boleh memakai persembahan ini dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami bergereja dan untuk sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga semuanya menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah kita boleh senantiasa mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita senantiasa boleh menunjukkan karya kasih Tuhan dalam kepeduliannya bagi setiap orang. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang
surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih melayani setiap orang berkeluh. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai teman-teman, jangan lupa ya untuk ikut doa bersama setiap hari Minggu dan kuber sebulan sekali pada hari Sabtu jam 6 sore. Ditunggu kehadirannya. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Kristus Yesus. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ikut bergabung bersama kami di PA hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati